Salam damai Kristus. Selamat datang di channel Iman Katolik. Kita sering mendengar mengenai persepuluhan yang dipraktekkan oleh beberapa gereja. Sementara gereja Katolik sendiri tidak mewajibkan persepuluhan kepada umatnya. Sebenarnya apakah yang dimaksud dengan persembahan persepuluhan dan bagaimana itu dilaksanakan umat Perjanjian Lama? Persembahan yang diberikan kepada imam karena dedikasi mereka kepada urusan keagamaan dan juga pelayanan kasih mereka. Dan ini juga menunjuk kepada persembahan kepada Tuhan, yang biasanya persembahan ini diberikan kepada para pelayan Tuhan. Ada beberapa ayat yang dapat kita lihat tentang persembahan persepuluhan, seperti Abraham memberikan persembahan persepuluhan kepada Imam Agung Melkisedek. Juga dikatakan bahwa persembahan tersebut adalah sebanyak 1/10 yang menjadi suatu ekspresi akan pengakuan bahwa semua berkat berasal dari Tuhan. Dan peraturan ini juga ditegaskan di dalam kitab Imamat, 1/10 juga dapat berupa hasil bumi, hasil ternak. Dan akhirnya dipertegas di kitab Maleaki, di mana di ayat 10 dikatakan bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Bagaimana kita mengartikan perjanjian lama dalam terang perjanjian baru? Santo Thomas Aquinas mengatakan bahwa ada 3 macam hukum di dalam perjanjian lama, yaitu moral law atau hukum moral adalah menjadi bagian dari hukum kodrati, hukum yang menjadi bagian dari kodrat manusia. Hukum kodrati ini adalah hukum yang tetap dan dipenuhi dengan kedatangan Kristus, karena hukum kodrati ini adalah merupakan partisipasi di dalam hukum Tuhan. Ceremonial law, sebagai suatu ekspresi untuk memisahkan sesuatu yang sakral dari yang duniawi yang juga berdasarkan prinsip hukum kodrat, seperti hukum persembahan, tentang kesakralan, proses penyucian untuk persembahan, tentang makanan, pakaian, sikap, dan lain-lain. Hukum ini tidak lagi berlaku dengan kedatangan Kristus. Kalau kita mau terus menjalankan hukum seremonial secara konsisten, maka kita harus juga menjalankan peraturan tentang makanan yang lain, seperti larangan untuk makan babi hutan, jenis binatang di air yang tidak bersisik, katak, dan lain-lain. Judicial law ditetapkan oleh penguasa sebagai perwakilan dari Tuhan, sehingga hukum dapat ditegakkan untuk kepentingan bersama. Dan kewenangan disiplin di dalam kawanan Kristus diserahkan kepada gereja, di mana disiplin ini dapat berubah sejalan dengan perkembangan waktu dan keadaan. Dari pengertian sebelumnya, maka perpuluhan dalam pengertian yang luas dapat masuk dalam ketiga kategori di atas. Perpuluhan dapat menjadi bagian dari judicial law kalau setiap orang harus memberikan kontribusi kepada penyembahan secara publik sesuai dengan cara yang dipilihnya. Dalam perjanjian baru, Rasul Paulus mengatakan hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Rasul Paulus tidak mengatakan 10%, namun menekankan kerelaan hati dan sukacita. Yesus menekankan akan hakikat dari pemberian, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yesus tidak menekankan akan persepuluhan, namun apa yang menjadi dasar perpuluhan. Dari 2 dasar di atas, maka gereja tidak perlu mendefinisikan seberapa besar sumbangan yang harus diberikan, namun lebih kepada pemberian sesuai dengan kemampuan dan juga dengan kerelaan hati dan sukacita. Bagi kaum miskin yang memang tidak mampu untuk memberikan 10%, mereka dapat memberikan sesuai dengan kemampuan mereka. Persembahan juga tidak hanya berupa uang, namun juga bakat dan waktu. Yang terpenting, semua persembahan harus dilakukan berdasarkan kasih kita kepada Tuhan, sehingga kita dapat mengasihi sesama dengan lebih baik.